Kalau kita mau berpikir sedikit bahwa ini mungkin ada maknanya, apa makna pintar dan apa itu makna ganteng. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata pada jamaah, janganlah kalian khawatir tentang dua perkara. Yang pertama, jangan khawatir tentang rezeki. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jangan khawatir tentang kematian, karena mati sudah ada jadwalnya. Kelihatannya dan kedengarannya apa yang saya sampaikan ini bercanda para jamaah. Kalau kita mau berpikir sedikit bahwa ini mungkin ada maknanya, apa makna pintar dan apa itu makna ganteng para jamaah. Sehingga di waktu saya di Indramayu, tepatnya di desa Pekandangan Jaya, saya ditelepon oleh Pangeran Charles, oleh John Kerry, oleh Vladimir Putin, oleh Pangeran Brunei. Ditelepon saya para jamaah, membuat dua alasan saya terkenal sampai mancanegara. Ditelepon saya oleh Pangeran Charles, nanya ke saya Pangeran Charles, rupa-rupanya Pangeran Charles juga nanya nomor WA-nya dia Solihin, mau beli kambing gibas katanya. Itu pertama. Ya antar kata saya, kalau mau beli kambing gibas wonten neng soka, WA-nya saya bagi Pangeran Charles. Pangeran Charles bertanya kepada saya, wahai para jamaah yang dimuliakan Allah, apa kata Pangeran Charles? Ustaz Toto, I want, oh pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jawa ini? Pakai bahasa Jawa aja ya. I want arpan takun. Nah, karena rupa-rupanya Pangeran Charles ini keturunan Indramayu. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Toto, apa konsep dalam agamamu? Apa konsep dalam agama Islammu? Apa konsep dalam tuntunan guru? Sehingga kita hidup di dunia sampai akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhir. Singkat para jamaah ya, suaranya habis suara jamaah ya. Rupa-rupanya jawab untuk Pangeran Charles, mungkin bermanfaat untuk jamaah yang hadir di malam hari ini. Ya Pangeran Charles, ya John Kerry, ya Pangeran Brunei, dengarkan jawabanku. Jika kita ingin hidup bahagia, selamat dunia akhirat selamat, maka sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian jujurlah dalam keimananmu, istiqomalah dalam keimananmu, ajak mencela-mencela. Iman saya tidak cukup. Ditanya, sirakabe iman, kalau saya guna iman, kenapa malam Jumat tidak ada di sini? Berarti bohong, tidak jujur dalam keimanan, tidak bahagia dunia akhirat. Ditanya, sira muridnya siapa? Kulani muridnya Sayyid Ismail. Apa yang diajarkan Sayyid Ismail? Katakan, cari pembimbing yang sesuai dengan babat awal. Jadi babat akhir Gusti. Orang yang hanya suaranya bagus membaca nadom, pinter tapi langkah ke kebun melati jangan diikuti sebelum kita menuju kesesatan. Jika ingin bahagia selamat adalah amantu billah tsumma istaqim, beriman kepada Allah, jujur dalam keimanannya, tidak mencela-mencela. Kalau sudah, oh takbir katanya macam Habib Rizik. Kalau sudah Syekhuna seumur hidup ya Syekhuna. Kalau sudah Sayyid Ismail seumur hidup ya Sayyid Ismail. Kalau sudah Sayyid Gamal seumur hidup ya Sayyid Gamal. Kalau sudah Habib Hasan ya Habib Hasan seumur hidup. Siapa yang duduk di Masjid Kebun Melati, dialah yang harus kita ikuti. Yang tidak mau duduk di Masjid Kebun Melati berarti dia KW 10. Tidak perlu kita ikuti. Akad hidup kita tidak akan mencapai kebahagiaan selamat dunia akhirat. Amantu billah tsumma istaqim, beriman kepada Allah, jujur dalam keimanannya. Maka wahai Pangeran Charles, wahai Pangeran Brunei yang dari Indramayu, atau John Kerry yang dari Sambimaya, dengarkan, inilah
salah satu pilar hadis Rasulullah SAW untuk membangkitkan perekonomian Islam. Jika kita ingin membangkitkan sawah ladang kita jadi subur, maka amantu billah tsumma istaqim. Ini pun juga adalah sebuah hadis yang menjadi dasar pokok kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dengan hadis ini juga kita ada sayhuna, enggak ada sayhuna, amantu billah. Ada orang, enggak ada orang beriman kepada Allah. Ada Sayyid Ismail, tidak ada Sayyid Ismail, kebun melati tujuan hidup kita. Orang yang beriman yakin kepada Allah. Ada orang, enggak ada orang beriman, jujur dalam keimanannya. Ada orang, enggak ada orang malam Jumat masjid kebun melati. Ini juga merupakan sebuah hadis yang harus kita pegang. Kita tidak akan mungkin makan yang haram dan maunya hanya mau makan yang halal. Dengan hadis ini juga kita tidak mau minta-minta kepada teman kita, tapi maunya kita memberi kepada teman-teman sahabat kita. Kenapa? Karena kita tahu, karena kita ngimani. Allah tahu kalau kita ini sering minta-minta. Allah tahu, Allah yakin bahwasanya kalau kita ini makan yang haram, Allah selalu melihat kita. Yang pertama. Yang kedua, alasannya bahwasanya dengan amantu billah tsumma istaqim, kita enggak mau makan yang haram. Dan yang kedua alasannya, kita ini beriman kepada Allah karena urusan rezeki ada yang urus para jamaah. Makanya para jamaah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata para jamaah, janganlah kalian khawatir tentang dua perkara. Yang pertama, jangan khawatir tentang rezeki, karena rezeki sudah ada yang ngatur, ada yang ngurus. Rezeki mungkin kita para jamaah tidak tahu di mana alamat rezeki kita, tapi ingat para jamaah, rezeki tahu alamat kita. Kita tidak tahu rezeki itu di mana Ustaz, tapi rezeki dari Allah tahu. Kalau Ustaz Darto orang Pekandangan suka ngobatin orang, datang orang Pasir minta doa ke dia, air ditiup-tiup para jamaah, nggak tahu baca apa dia, komat kamit ngasih 100. Tahu alamatnya rezeki itu. Ya sedikit. Yang dagang ikan tahu alamatnya. Kalau rezekinya di Muara Baru, di Muara Angke, padahal cuma duduk aja, komat kamit baca kulhu, datang rezeki. Ustaz Nur. Jadi nggak perlu khawatir tentang rezeki para jamaah. Yang penting kata Habib Hasan, ibadah kepada Allah. Ustaz anak sing ngatur. Pengen tahu contohnya para jamaah? Siapa orang yang beriman kepada Allah, kemudian menjalankan fitrahnya sebagai orang beriman, lalu dijamin rezekinya oleh Allah. Ikan para jamaah, ngerti iwak, wong dermayu ngerti iwak beli. Wah ngantuk ini. Kalau ngantuk nih, ya kalau ngantuk dilanjut para jamaah. Ngerti iwak, lihat iwak, tafakuri tentang iwak. Adakah ikan selama siang atau malam dia kerja di sawah? Enggak ada. Adakah ikan di pasar Arjawinangun jual martabak? Enggak ada. Kalau ada, kasih tahu Ustaz Nur biar di syuting masuk YouTube viral. Ikan berjanji kepada Allah, ikan sira ngimani karo isun, kata Allah, ngimani. Kalau kamu ngimani, kau punya fitrah, kau punya kehidupan. Jika kamu mentaati perintahku, kau akan bahagia dunia akhirat. Di mana fitrahku ya Allah? Fitrahmu di dalam air. Ikan kerjanya di dalam air para jam. Tidak kerja, tidak jual martabak. Apa kerjanya? Melek dikit. Komat kamit. Macam kayak Solin. Komat kamit. Siang dan malam adakah ikan tidur? Tidak. Kaya ikan. Bangkainya halal. Kalau bangkainya Ustaz Darto, siapa yang mau? Kenapa? Ibadahnya kurang. Coba kalau yang wafat aulia-aulianya Allah, di dadanya ada tulisan Allah, di dadanya ada rasa cinta kepada Allah, nyambung dengan guru kita, rebutan aja. Ingat sejarahnya Said Ismail,
Ingat para jamaah, sejarah Said Ismail waktu mau dimakamkan. Rebutan beli. Rebutan gimana? Rebutan para jamaah. Ada yang bilang di Citemu, ada bilang nang kenek baik. Kenapa? Kekasih Allah. Ikan, apalagi ikan duyung para jamaah. Ustaz Lubis langsung tengah-tengah ikan sekecil-kecil ikan cupang para jamaah itu bisa harga 100-200 ribu. Yang giant, yang gede segini. Kenapa? Kerjanya zikir, nggak mikirin kerja. Zikir kepada Allah. Komat kamit kedap. Adakah ikan tidur? Nggak tidur kecuali dicabut nyawanya oleh Allah, mati. Mati manfaat masih bangkai. Masihkah kita tidak mau berpikir? Masihkah kita khawatir tentang rezeki kita dan mau meninggalkan masjid? Padahal Sayyidi Syirul Mukarram sudah menjamin, siapa wongi pengen selamat dunia akhirat, buru-buru sirah ngaji ning syahadat. Ngajinya di mana? Ngajinya harus berpondasi amantu billah tsumma istaqim. Karena para aulia-aulianya Allah sudah sepakat bahwa pancaran nurnya Kanjeng Nabi zaman akhir ada aja di masjid kebun melati, enggak ada di kebun kacang. Pengen bukti, coba setahun 2 tahun tawassul wakal sorban jubah beli ke Mekah ke Madinah, tapi ninggalin masjid kebun melati, sawah ladang kalian akan rusak. Rezeki rusak. Kenapa? Ada rezeki, ruhnya tidak ada. Ada ilmu, cahayanya nggak dapat. Cahaya nur Kanjeng Nabi sudah sepakat para aulianya Allah. Mau suka, mau tidak suka, sepakat. Saya orang Madura, harusnya yang tidak suka saya, karena saya orang Jawa Timur. Alim, kitab Jawa Timur, empunya. Kenapa saya betah di sini? Inilah tempat nurnya Kanjeng Nabi. Nuri Kanjeng Nabi, kang bagi Kanjeng Nabi. Kira-kira begitu para jamaah yang dimaksud dasar pokok kehidupan. Jika ingin merubah perekonomian kita, rubahlah dari saat ini para jamaah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Beriman saja tidak cukup para jamaah, harus jujur, harus istiqomah. Orang beriman tapi tidak jujur dalam keimanannya, namanya munafik. Munafik. Wong munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minanna. Munafik mereka. Ditanya, soal nadam, masya Allah, ngelotok mereka. Soal suara, kalah imam besar Masjid Al-Aqsa. Tapi malam Jumat ngadain sendiri. Sadar para jamaah, guru kita di Masjid Kebun Melati, nur Kanjeng Nabi ada di Masjid Kebun Melati. Apakah tidak suul adab kalau kita mengadakan acara masing-masing? Sedangkan guru dan aulia para jamaah. Coba para jamaah, barangkali ini saya tidak menyinggung para jamaah, ini sudah berlarut-larut. Saya datang ke ini rupak rezeki, datang ke ini sampai saya survei ke jamaah Surabaya, banyak jamaahnya saya boleh rupak. Kenapa? Jauh dari Kebun Melati. Sadar para jamaah, tawasulan wakal, suara kalah imam besar Masjid Al-Aqsa. Pokoknya ngeleng-ngeleng, narik pokoknya sampai 5 jam, pakai suara 1, suara 2, macam-macam. Kitabnya 4 lemari. Tapi kenapa tidak menuju perbaikan para jamaah? Kulani sul adab karo sehuna. Sehuna para jamaah, barangkali nih ada yang ahli pandangan basiro ya, melihat dengan mata hati. Lihat di sini para jamaah. Kulani sih yakin. Lihat di sini siapa yang hadir. Bukan hanya bangsa kita, bangsa aulia, bangsa para malaikat. Ini ada Habib Hussein cerita ke saya di zaman sehuna. Di sini semua aulia Allah datang ke sini. Lalu kita ngadain acara sendiri. Wong tua sibuk di Masjid Kebun Melati, kita petang-tang pedeng-teng, baca ayat, baca hadis, pasang surban di rumah sendiri. Bagaimana negara ini nggak rusak? Cikal bakal negara ini akan maju, perekonomian nasional akan bangkit jika Masjid Kebun, jika kita bersatu. Ayu batur gagi gumpul dadi siji, yen kepengin dadi umat
Kanjeng Nabi. Siapa yang bisa menghidupkan perekonomian negara? Jamaah syahadatin. Zaman Sayyidina Sallallahu Mukarram para jamaah, kalau mau ditanya, sami'na wa ata'na. Betul para jamaah. Zaman Sayyidina Ismail, kalau ditanya bagaimana? Sami'na wa ata'na. Zaman Sayyid Gamal Yahya, zaman Habib Hasan, zaman Habib Hussein, zaman sekarang, kalau ditanya, kalau jamaah Jakarta mau ngaji tidak? Sami'na, tak pikir-pikirna Ustaz. Rusak ekonominya. Lamun ada tugas dari SGY, katanya Ustaz Nur, ya saya berangkat. Kalau nggak ada tugas, tidak. Wah, tujuannya bukan ngaji para jamaah. Nah, ini ada politik berarti. Ustaz Nur ini partai ikan terbesar. Ya, kira-kira begitu para jamaah. Ini mau musim politik. Saya hanya mengingatkan satu hal ya. Maaf nih saya nyinggung politik. Kalau sudah tiba musim politik, pesan saya satu, jangan coblos saya, karena saya bukan calon gubernur. Jangan coblos saya, takutnya cari foto saya. Mana Ustaz Toto? Jangan coblos saya, coblos yang menjadi calon. Udah jangan marah-marah para jamaah. Yang kedua kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangan khawatir tentang kematian, karena mati sudah ada jadwalnya. Saya lara Ustaz, bagaimana datang ke masjid kebun mati? Saya sakit 3 hari para jamaah. Saya datang ke sini. Syukur-syukur saya meninggal di sini. Jangan khawatir. Kadang yang tua udah sakit-sakitan, Ustadzul Lasmi masuk rumah sakit. Ya kadang yang baru lahir meninggal. Jadi semua sudah ada jadwalnya. Rezeki tidak tahu alamat kita, tapi kita nggak tahu alamat rezeki tahu alamat kita. Jangan khawatir. Yang penting istiqomah. Amantu billah tsumma istaqim. Maut kita tidak tahu tentang maut, tapi maut tahu alamat kita. Dan harus ada jadwalnya para jamaah. Misterius jadwalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati. Untuk apa pedang-pedang perengkeng mikul hadis 4 lemari para jamaah? Kalau tidak bersama saya pun. Zaman akhir, umat zaman akhir kabeh pada tunah. Waktunya mau habis, supaya manfaat dan berkah waktunya untuk Pangeran Charles John Kerry. Maka konsep dalam agama Islam, jika kita ingin hidup bahagia selama dunia akhirat, beriman dan harus jujur dalam keimanannya. Karena orang mengatakan beriman kepada Allah tapi tidak istiqomah dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam pembenaran dalam kulubnya, maka orang itu namanya munafik. Yang kedua, iman dan istiqomah. Iman serta jujur dalam keimanannya tidak cukup. Kata Rasulullah SAW, boleh kita ahli sujud beratus rakaat, boleh kita taraweh sampai setengah malam, tapi kalau kita lupa kepada sekelilingnya, ibadahnya ditolak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikisahkan dalam hikayahnya bahwasanya ketika mau makan malam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini sebelum makan, beliau nyuruh khadimnya, nyuruh pembantunya, suruh nanya ke seluruh panguragan, adakah tetangga-tetangga saya yang belum makan? Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika seluruh panguragan sudah makan semua, baru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam makan. Kenapa? Karena pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kira-kira makna arti tegurannya, wahai Ibrahim, walaupun kamu sujud sampai 1000 rakaat, tapi kamu lupa kepada lingkungannya, ibadahmu ditolak. Fasolli ilaubika wanhar. Sholat saja tidak cukup, harus berkorban. Jangan lupa, kata Kiai Solihin, pesan besok. Tenang Pak Kiai. Maka kata Rasulullah SAW, iman dan istiqomah tidak cukup para jamaah. Boleh kita ahli sujud, ahli ibadah, beratus-ratus rakaat, tapi ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya
di antara Pangeran Charles, John Kerry, dan Pangeran Brunei yang ada di sini, maka sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi manfaat untuk orang yang lain. Diceritakan para jamaah, ada pelacur. Tahu pelacur para jamaah? Cablai, wanita malam, anak wanita malam. Wah, Haji Waras pelongok langsung dengar wanita malam. Langsung demenani. Ada pelacur para jamaah, Rasulullah SAW berjalan. Di tengah jalan ketemu seorang pelacur. Tiba-tiba Jibril datang. Sejarah tiba-tiba, Muhammad, katanya malaikat Jibril. Iya Bril, anak apa sirat ngagit-ngagitin isun, katanya. Anak info dari Allah bahwasanya si perempuan ini adalah calon masuk neraka. Kenapa ya Jibril? Ini pelacur, wanita malam atau penzina. Oh ya sudah, kalau begitu kata Rasulullah. Jibril hilang. Tiba-tiba ada ibu-ibu para jamaah menggendong anak, ya janda muda mungkin, anaknya satu, masih umur 3 tahun 4 tahun, digendong para jamaah. Tapi di kitab bukan janda ya. Ya kira-kira nangis para jamaah. Si anak kecil nangis. Setelah nangis sampai setengah mati nangisnya, teriak-teriak. Ternyata anak kecil ini sudah 3 hari tidak bisa makan, tidak bisa minum karena ibunya tidak punya duit, karena ditinggal suaminya kerja ke Malaysia, ditinggal TKI. Nangis menjerit-jerit, lalu berjalan di depan si pelacur. Si pelacur tadi makan buah kurma, makan buah kurma ya, mungkin makan buah kurma. Si pelacur tadi makan buah kurma, setelah tinggal separuh, enggak tega si pelacur tadi para jemaah. Separuh kurmanya dikasihkan sama anak kecil, dimasukkan ke mulut, mungkin dimasukkan, dimakan, dikunyah oleh anak kecil tadi, lalu berhenti nangisnya. Gara-gara setengah kurma yang dimakan pelacur tadi. Jibril datang lagi, hup, katanya, wih, ngagetin kayak Superman si Jibril, katanya. Begini Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala telah merubah nasib si pelacur tadi. Kenapa wahai Jibril? Yang tadinya si pelacur ini menjadi calon neraka karena dirinya mampu memikirkan nasib orang lain, walaupun hanya setengah kurma diberikan kepada anak kecil. Anak kecil itu jadi berhenti nangis, yang 3 hari 3 malam sudah nggak makan. Maka Allah merubah nasib si pelacur tadi dari calon neraka dimasukkan dalam surganya Allah. Nas anfa'uhum linnas. Hadis yang ketiga para jemaah, kata Rasulullah SAW, beriman kepada Allah tidak cukup, harus istiqomah. Istiqomah tidak cukup, harus kita berbakti, bermanfaat kepada tetangga dan lingkungan kita, harus banyak berbagi. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, jika ingin merubah perekonomian nasional, perekonomian Islam, khususnya perekonomian kita, sawah ladang kita supaya subur makmur kembali, maka kata Rasulullah SAW, hadis yang ketiga, man la yashkurun nas la yashkurullah. Atau ada yang mengatakan man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Ada yang mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas, dan lain sebagainya. Banyak sekali versi-versi dalam hadis itu, biar Pak Kiai Solihin yang menjelaskan. Waktunya habis kalau dijelaskan kepada jemaah. Orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia, hakikatnya kata Rasulullah SAW, itu tidak mau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia, berbakti. Bersyukur kepada Syekhona, istiqomah, datang ke sini 40 Jumat, minta mobil, dikasih. Mau minta apa para jemaah? Mau minta dagangannya laris, ya asalkan muridnya laris. Ini serius para jamaah. Istiqomah tidak salah guru. Salah guru, salah pembimbing, rusak. Orang yang tidak mau berbakti kepada gurunya, sama aja kalian tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, begitupun makna ayat tadi yang telah dibacakan oleh Habib Hasan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru
bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ayat tadi secara global adalah menjelaskan tentang keimanan yang suci, keimanan yang istiqomah. Maka iman inilah yang menjadi pokok penting topik pembicaraan malam ini. Wariskan iman ini kepada anak-anak cucu kita. Jika anak kita hidupnya berlandasan iman, aman negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama." Jika seandainya anak-anak muda sekarang mendahulukan tauhidnya, mendahulukan keimanannya daripada wisudanya, daripada kesibukannya, maka insya Allah Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dan ketika anak-anak muda zaman sekarang mengingkari akidahnya, mengingkari keimanannya, dia lebih sibuk wisudanya, maka walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah turunkan bencana sulit ekonomi di mana-mana. Minyak sayur mahal, kambing mahal, daging mahal, cabai mahal. Kenapa? Akibat efek anak muda tidak mau manut dan miturut kepada guru kita Sayyidi Syekhul Mukarram. Tanamkan iman ini kepada anak-anak kita para jamaah. Biarkan anak-anak kita menjadi seorang intelektual yang beriman. Biarkan anak-anak kita menjadi seorang rektor yang beriman. Biarkan anak-anak kita jadi bupati yang beriman. Biarkan anak-anak kita jadi bajingan tengek tapi beriman. Ada bajingan tengek beriman para jemaah? Ada. Asal beriman walaupun bajingan, insyaallah ikut selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri minha tahtihal anhar khalidina fiha wa yughfiru anhum sayiatihim wa kana inda rabbihim fawzan azima. Orang-orang yang mempunyai kekuatan iman yang kuat, Allah masukkan dalam surganya baik laki-laki maupun perempuan yang di dalamnya mengalir air susu. Khalidina fiha, kekal anak-anak kita asalkan hidupnya bersama dengan iman yang suci, iman yang istiqomah. Yughfiru anhum sayiatihim, seluruh dosa-dosanya, perilaku salahnya dihapus oleh Allah. Wa kana inda rabbihim fawzan azima, dan di sisi Allah anak-anak muda kita itulah yang dimaksud dengan kebahagiaan, kemuliaan yang agung. Wa kana inda rabbihim fauzan azima. Mudah-mudahan manfaat. Waktunya sudah jam 9 lewat, takut ngantuk. Maka akhirul qauli, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Saya diperintah SGY sama diperintah AHY, Abah Hasan Yahya. Kalau ada komplain ke SGY, kalau ada komplain ke AHY. Ini guru saya, Abah Hasan Yahya. Kalau kedua, A kuadrat, Hasan Yahya, Abah Husain Yahya, Hasan Husain, tapi bukan Upin Ipin para jemaah. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.